Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun, jangan bicara tentang ayahku. Xuan Yuanro menggertakkan giginya dan berkata, pada awalnya, ketika kamu pertama kali memasuki alam Dewa Hongmeng, kamu menyembah ayahku sebagai gurumu. Tetapi pada akhirnya, kamu menipu dan menghabisi ayahku. Mendengar ini, Tanyun berkata dengan dingin, Xuan Yuanro, jadilah manusia dan lakukan sesuatu dengan hati nurani. Aku katakan, ayahmu menerimaku sebagai muridnya. Itu merupakan konspirasi darinya. Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Xuan Yuanro berkata dengan dingin, orang tak tahu malu yang membalikan fakta. Bukti apa yang kamu miliki? Kamu sangat tidak tahu malu. Tanyun berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya dan berkata, buktinya telah dihancurkan oleh ayahmu. Hal-hal jahat yang dia lakukan karena takut terbongkar, dia menghapus ingatanku. Cukup. Xuan Yuanro tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Tanyun saat ini. Dia memikirkan ayahnya yang sudah meninggal, dan ras dewa roh yang tak terhitung jumlahnya dihabisi oleh ras surgawi dan Tanyun. Dia bisa membayangkan betapa besar kemarahan dalam dirinya. Xuan Yuanro menunjuk Toba Yinging dengan pedangnya. Kepalamu hancur dan kamu masih bisa dibangkitkan dari kematian. Jadi kamu adalah ras surgawi yang jahat, yang membantu Hongmeng Supreme untuk menghabisi ras roh. Ketika Toba Yinging ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Tanyun. Kamu tidak perlu mengatakannya. Dia tidak percaya apa yang kita katakan sekarang. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong yang benar-benar berantakan menatap Tanyun dan berkata, Yuner, apa yang kamu bicarakan? Paman, jangan bicara dengannya lagi. Jika kamu melakukan itu, aku tidak akan menganggapmu. Xuan Yuanro memandang Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger dengan dingin dan berkata, apakah kalian semua tuli? Cepat kemari. Xuan Yuan Changfeng dan Xuan Yuan Linger belum pernah melihat Xuan Yuanro begitu marah. Setelah secara tidak sadar merespon, mereka bangkit dari belakang singa naga emas dan melayang di samping Xuan Yuanro. Apa yang terjadi? Xuan Yuan Haokong meraung. Sang Sihong dan Sang Sihan pergi dan berdiri bersama Xuan Yuanro. Rower, beritahu pamanmu ini. Apa yang kamu bicarakan? Xuan Yuanro mengangkat bahu dan menangis. Paman, aku akan menceritakan sebuah kisah dan kamu akan mengerti. Dulu, seorang pemuda terbang ke alam Dewa Hongmeng dan menyembah kepala ras Dewa Roh. Kepala ras itu adalah ayahku di kehidupan sebelumnya, dan pemuda itu adalah Tanyun. Meskipun penampilannya telah berubah, namanya juga telah berubah, dan ranahnya menjadi lebih rendah. Aku tahu bahwa Tanyun adalah Hongmeng Supreme. Saat itu, ketika Tanyun belum menjadi Hongmeng Supreme, dia adalah murid ayahku dan adik laki-lakiku. Ayahku menganggapnya sebagai anaknya. Bahkan setelah ayahku tahu bahwa aku jatuh cinta padanya, dia akhirnya mengizinkanku untuk menikah dengan dia. Tapi paman, apakah kamu tahu? Xuan Yuanro tampak menangis. Pada malam pernikahan, dia benar-benar menghabisi ayahku dan kemudian melarikan diri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahku begitu kuat dan masih ada secercah jiwa yang tersisa. Ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa Tanyun mencoba mengambil jantungnya, yang juga merupakan jantung Hongmeng. Jadi, aku bersumpah untuk menghabisinya. Kemudian dia ingin menyatukan alam Dewa Hongmeng. Pasukan ras surgawi yang dia bawa hampir meratakan ras Dewa Rohku. Pada akhirnya, aku dihabisi secara brutal olehnya dengan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Melihat Xuan Yuanro yang terisak-isak, Tanyun menarik napas dalam-dalam. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Mengapa kamu percaya pada ayahmu? Juga dengan pedang itu, aku tidak benar-benar ingin menghabisimu sama sekali. Aku hanya ingin melukaimu dengan serius. Pada saat itu, aku dipukul keras oleh mata dewa ras roh milikmu, dan aku kehilangan akal. Aku hanya ingin menyakitimu dengan serius, dan memberitahumu tentang kejahatan ayahmu. Jangan katakan lagi. Suara Xuan Yuanro serak, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Tidak heran. Ketika kamu menyerbu kota terbengkalai, kamu meninggalkanku sebuah surat yang mengatakan bahwa ada sesuatu antara kamu dan aku yang akan datang suatu hari nanti.
ternyata kamu sudah tahu identitas reinkarnasiku. Karena kamu tahu mengapa kamu masih menerima perasaanku padamu. Kamu telah mengecewakanku di kehidupan terakhir. Kamu menghabisi diriku. Dan dalam kehidupan ini, kamu masih mempermainkan perasaanku. Tanyun, kamu benar-benar sialan. Xuan Yuanru tersedak dan berkata, tidak heran. Pertama kali aku melihat pedang pembantai Dewa Hongmeng di tanganmu. Jantungku terasa seperti pisau. Dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Sehingga aku tidak bisa bernapas. Tidak heran, aku terluka parah dan dalam keadaan koma. Kamu memanggilku sebagai kakak perempuan. Tidak heran, ketika aku memanggilmu bodoh, kamu seperti tampak linglung. Ternyata semua ini ingatan yang disimpan dalam kegelapan, dan kamu bermain dengan tepuk tangan. Air mata Tanyun mengenang di matanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sungguh tidak, aku tidak mempermainkan dirimu. Kamu masih merasa berhutang padaku. Xuan Yuanro mencibir dan menangis. Jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu atas semua yang telah kamu lakukan untukku di tanah terbengkalai ini. Kebencian karena kamu menghabisi ayahku, kebencian meninggalkan kehidupan masa laluku, dan puluhan ribu nyawa mati dari Rasro. Kebencian yang begitu dalam. Aku Xuan Yuanro tidak akan pernah melupakan di kehidupan ini. Pada saat ini, Shen Shubing sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Tanyun dan berkata, suamiku, ada sesuatu. Aku ingin mengkonfirmasi denganmu. Cepat katakan, kata Tanyun. Suamiku, apakah kamu yakin ayah Xuan Yuanru benar-benar mati? Shen Shubing bertanya. Tanyun mengangguk. Suamiku, sepertinya tidak, kata-kata Shen Shubing membuat Tanyun berdiri di tempat. Sudah waktunya bagi aku untuk memberitahumu sesuatu. Air mata mengalir di mata Shen Shubing. Setelah kamu meninggal, ayahku meninggal untuk melindungi diriku. Ayahku memberitahuku sebelum dia meninggal bahwa orang yang berkolusi dengan si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme untuk menghabisimu adalah. Shen Shubing berkata setelah jeda dan dengan marah menunjuk Xuan Yuanru. Itu adalah ayahnya, kepala ras Dewaro. Kamu berbicara omong kosong. Xuan Yuanru tertawa marah. Dasar pembohong. Xuan Yuanru memegang pedang, menunjuk ke arah Tanyun dan yang lainnya, lalu berkata tanpa emosi, Tanyun, aku tahu, aku bukan lawanmu sekarang, dan aku tidak akan bertarung denganmu sekarang, tapi aku berjanji, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit. Orang yang kamu cintai pergi satu demi satu, istrimu, kerabatmu, aku akan menghabisi mereka semua. Tunggu saja balas dendam dariku. Paman, Chang Feng, ayo pergi. Xuan Yuanru selesai berbicara. Toba Yingying berkata dengan tajam, kakak, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, begitu identitasmu terungkap, kita semua akan mati. Mendengar ini, Xuan Yuanru sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa Hongmeng Supreme, yang biasanya mengguncang langit, menjadi Tanyun dan diturunkan ke level seperti itu. Namun, dia yang telah lama disihir oleh kebencian, benar-benar tidak ingin bertanya lagi tentang Tanyun. Wajah Xuan Yuanru berubah dan dia berkata dengan dingin, maukah kamu melepaskan diriku? Sekarang ingatan penguasa kota ini telah kembali. Jika tidak khawatir tentang keselamatan pamanku, saudara laki-laki ketiga, dan saudara perempuan kedua, aku Xuan Yuanru tidak akan pernah takut. Tanyun, tapi aku sangat penasaran, mengapa orang tidak boleh mengetahui identitas dirimu? Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, karena sudah menjadi keabadian sejak aku adalah Hongmeng Supreme. Aku dihabisi oleh Xing Tian Supreme dan Si Yuan Supreme. Dua Supreme di masa lalu mengutukku untuk memasuki reinkarnasi dunia. Mendengar apa yang terjadi pada Tanyun, Xuan Yuanru merasakan sakit yang tak terkendali jauh di dalam hatinya. Tapi rasa sakit ini segera ditelan oleh kebencian. Dia mencibir, kamu pantas mendapatkannya. Xuan Yuanru, kamu benar-benar tidak masuk akal. Shen Shubing berkata dengan tegas, sudah kubilang bahwa ayahmu tidak mati, tetapi Tanyun dihabisi oleh ayahmu, Xing Tian Supreme dan Si Yuan Supreme. Xuan Yuanru berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah ayahku sudah mati atau tidak. Xuan Yuanru mengejek, Tanyun, apakah kamu takut bahwa Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme akan menghabisimu ketika mereka mengetahui berita bahwa kamu masih hidup? Jangan khawatir, aku Xuan Yuanru tidak akan mengkhianatimu. Karena Xuan Yuanru berhenti dan berkata dengan nada dingin,
karena terlalu mudah bagimu untuk mati seperti itu. Saat itu, kamu menghabisi ayahku dan menghabisi ras Dewaro. Itu adalah kejahatan yang mengerikan. Aku Xuan Yuanro akan mengambil nyawamu sendiri." Mendengarkan hal itu, kemarahan yang terkandung dalam hatinya Tanyun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. "Xuan Yuanro, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika bukan temanku yang mati olehmu saat itu, aku tidak akan membahas dendam. Jangan lupa karena doronganmu, satu-satunya muridku mengkhianati diriku." Xuan Yuanro tertawa dan berkata, "Apakah kamu marah? Ya, Ling Xia Tianxun dihasut olehku. Tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Jika dia benar-benar berpikir kamu adalah gurunya, bagaimana dia bisa mengkhianatimu di bawah hasutanku? Adapun temanmu Li Zhenghao, aku menghabisinya. Apa yang bisa kamu lakukan?" "Tanyun, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu lagi. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Paman, ayo pergi." Tanyun berkata, "Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus meninggalkan tanah terbengkalai bersamaku." Xuan Yuanro tersenyum. "Menurutmu siapa aku? Sekarang setelah semua ingatanku kembali, apakah menurutmu tanah terbengkalai dapat menghentikanku untuk pergi?" Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong menatap Tanyun, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. "Kakak, aku tidak ingin berpisah dari Cusia." Xuan Yuan Linger menggigit bibir bawahnya, dan dia menatap Cusia di punggung singa naga emas. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Xuan Yuanro memandang Cusia dengan dingin. "Jika kamu ingin bersama saudara perempuanku, kamu harus menarik garis keras jelas dengan Tanyun. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bersama Linger." Mendengar ini, Cusia hendak berbicara, namun Tanyun berkata terlebih dahulu, "Apakah kamu ingat apa yang aku katakan pada saat itu?" Cusia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya menjadi basah. "Bos, kamu bertanya kepadaku saat itu, jika Linger dan aku menikah, lalu kamu dan keluarga Xuan Yuan menjadi musuh, bagaimana aku harus memilih?" Aku berkata saat itu bahwa jika aku harus memilih antara kamu dan Linger, aku akan melindungi Linger karena aku mencintainya. Tapi aku tidak akan pernah mengkhianati dirimu. Jika hanya ada satu cara untuk memilih, aku akan melindungi Linger dengan hidupku, dan aku juga akan meminta maaf padamu dengan kematian." Mendengarkan kata-kata Cusia, Xuan Yuan Linger meneteskan air mata. "Bos, aku rela mati. Tolong izinkan Linger mengambil tubuhku." Setelah berbicara, Cusia menatap Xuan Yuan Linger dan berteriak, "Jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih akan mengejarmu. Bos, aku akan selalu menjadi adikmu yang paling setia." Dengan mengatakan itu, Cusia mengangkat tangannya dan menampar tubuhnya dengan keras. Xuan Yuan Linger mengeluarkan tangisannya menusuk hati. Tanyun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan kanan Cusia. Tanyun memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Cusia. Matanya berangsur-angsur menjadi lembab dan suaranya sedikit serak. "Dalam hatiku, kamu bukan adik laki-lakiku tetapi saudara laki-lakiku." Sebenarnya saat itu, ketika aku menanyakan kata-kata ini padamu, aku mengharapkan jawaban seperti ini. "Terus terang, aku sangat merindukanmu." Saat air mata jatuh dari sudut matanya. "Namun, kamu memiliki hak untuk memilih kebahagiaan. Aku dengan tulus berharap kamu dan Linger menjadi tua bersama. Jika memungkinkan di masa depan, ketika kamu menikah, meskipun tidak nyaman bagiku untuk pergi, tetapi aku akan mencoba menghadiri pernikahan kalian. Saudaraku yang baik, pergilah." Mendengar ini, Cusia mulai menangis seperti anak kecil. "Bos, aku benar-benar tidak tahan denganmu." Cusia tersedak beberapa kali. "Jika bukan karenamu, aku Cusia mungkin sudah mati di pegunungan tandus. Jika bukan karena kebaikan yang luar biasa darimu, aku bukan siapa-siapa." Mata Tanyun ternoda oleh air mata, dan dia memberi Cusia pelukan. "Cepatlah pergi." Cusia meninggalkan pelukan Tanyun, berlutut di punggung singa naga emas dan berlutut ke arah Tanyun. "Apa yang kamu lakukan? Cepat bangunlah." Ketika Tanyun ingin membantu Cusia, dia menolak. "Bos, kamu harus menerima hadiah ini." Melihat pemandangan ini, Shen Shubing dan yang lainnya tidak bergerak. Setelah Tanyun membantu Cusia berdiri, Cusia mengeluarkan 10 cincin abadi yang diisi dengan batu abadi, menyerahkannya kepada Tanyun dan menangis.
Bos, ini semua dari penjualan pil. Kamu simpan, adik laki-laki ini akan pergi. Ingat, kamu adalah bosku seumur hidup. Setelah mengatakan itu, Chuxia bangkit ke udara dan berdiri dengan Xuan Yuanlinger. Setelah Xuan Yuanro mendengus dingin pada Chuxia, dia memandang Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng dan Linger. Ayo kita pergi. Kakak, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Bingsan. Xuan Yuan Changfeng tiba-tiba berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bahwa Toba Yingying adalah ras surgawi? Xuan Yuanro menatap Xuan Yuan Changfeng dan berkata, ras surgawi tidak punya jantung sama sekali. Wanita tak berperasaan, tidak peduli seberapa baik kamu padanya, apa gunanya tergila-gila? Bagi Xuan Yuan Changfeng, berita ini seperti sambaran petir, dan dia merasakan pusing di kepalanya. Dia menatap kosong ke arah Toba Yingying dan berkata, apakah yang dikatakan saudara perempuanku benar? Apakah kamu benar-benar tidak punya jantung? Mungkin Toba Yingying yang memikirkan betapa baiknya Xuan Yuan Changfeng padanya di masa lalu, tetapi pada saat ini, dia tidak lagi memperlakukan Xuan Yuan Changfeng dengan dingin. Toba Yingying memandang Xuan Yuan Changfeng dengan lembut. Dia membungkuk dan berkata, kakakmu benar, aku tidak punya jantung. Lupakanlah diriku. Mendengar ini, Xuan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku juga berpikir begitu. Tetapi aku telah mencintaimu selama lebih dari 60 tahun di dunia luar. Dan aku telah mencintaimu selama ratusan ribu tahun di dalam pagoda. Ratusan ribu tahun perasaan. Bagaimana aku bisa mengatakan lepaskan saja? Pada saat ini, Xuan Yuan Changfeng menjadi lebih gigih dari sebelumnya. Menatap Toba Yingying dengan penuh kasih. Kamu tidak punya jantung, tetapi kamu memiliki emosi dan keinginan. Aku bertanya kepadamu, apakah tidak ada yang pernah memiliki cinta antara pria dan wanita dari ras surgawi? Bingsan, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Oke guys, sampai sini dulu aja. Waduh, konfliknya makin kanan kiri, bagus bet ya. Oke, untuk selanjutnya tunggu di mungkin besok ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Buat yang mau support bisa link di Saweria ya di deskripsi guys.